Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan bertakwa dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya lah seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat, berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat hidayah, petunjuk Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dilahirkan dalam keluarga muslim. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulnya, dan kita beriman kepada hal-hal yang wajib kita imani. Hidayah adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya di muka bumi ini. Tiada nikmat yang lebih besar daripada hidayah itu. Pengaruh dan bekasnya dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini adalah mendatangkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin akan nikmat hidayah ini yang diberikan kepada mereka di dalam firman-Nya Surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah akan nikmat Allah pada kamu sekalian. Idh kuntum a'daan. Tatkala kalian dahulu adalah orang-orang yang bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu dia padukan, dia satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu dengan nikmatnya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan kalian dulu berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadhakum minha. Lalu dia selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu sekalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mengikuti petunjuk. Kaum muslimin sidang salat Jum'ah rahimakumullah, maka Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman agar mereka mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah iman dan Islam dan hidayah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kejahiliaan kepada ilmu, dari kesyirikan kepada tauhid. Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita sebagai orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang Allah berikan hidayah kepada kita
untuk memeluk agama Allah ini, menjalankan perintahnya dan berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah seyogianya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya hidayah dan iman yang Allah berikan kepada seorang mukmin murni merupakan karunia dari Allah, murni merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menegur sebagian orang yang menganggap bahwa dengan mereka memeluk Islam, mereka telah memberi andil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memberi andil kepada Islam. Maka Allah ingatkan mereka dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat yang ke-17, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa bahwa mereka telah memberi nikmat kepadamu wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Maka katakanlah kepada mereka, janganlah kalian merasa telah memberikan nikmat kepadaku dengan keislaman kalian. Namun sebenarnya Allah, dialah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kamu sekalian dan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jika kamu adalah orang-orang yang jujur, yakni kamu akan mengakui bahwasanya nikmat bahwa keimanan yang ada dalam dirimu murni adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka hidayah yang dimaksud adalah hidayatul imani wal Islam, hidayah keimanan dan Islam yang Allah berikan, yang Allah tancapkan dalam hati seorang mukmin. Dan hidayah ini dialah as-siratul mustaqim. Iman dan Islam itulah jalan yang lurus. Wa huwas sabilu ila Allah wa mardatih. Dan Islam dan iman itulah jalan menuju Allah, menuju keridhaannya. Tidak ada jalan yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah, kepada keridhaannya, kepada kecintaannya, kecuali dengan jalan iman dan Islam dan jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah hidayah itu adalah siratul mustaqim, yang dia merupakan jalan menuju surga Allah dan menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menjalaninya, dia harus menempuh jalan itu dan istiqamah di atasnya sampai akhir dari kehidupannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Tuhan kami, dan kemudian mereka istiqamah dalam keimanan mereka, istiqamah dalam amal perbuatan mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka di saat mereka akan meninggal, turunlah kepada mereka para malaikat, memberikan berita gembira kepada mereka. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira untuk kalian dengan surga yang telah disiapkan untuk kamu sekalian. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hidayah yang dimaksud dialah apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, aliran-aliran yang banyak, kelompok-kelompok yang banyak yang menyimpang dari jalan yang lurus, fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi, demikianlah Allah berikan wasiat kepada kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siratul mustaqim, hidayah yang dimaksud dialah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitaballahi wa sunnata nabihi, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sungguh
telah melalui dan menempuh hidayah ini dan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah itu salafun as-salih, pendahulu kita yang saleh dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka mereka pun meraih keuntungan, meraih kemenangan, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka hidup selama-lamanya di dalam surga-surga tersebut. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang ingin mendapatkan ridha Allah, yang ingin mendapatkan cinta Allah, tidak mungkin dia memilih jalan yang lain kecuali jalan yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh yang mengikuti Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair mengatakan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Anda menginginkan keselamatan tetapi Anda tidak mengikuti jalannya, ketahuilah bahwasanya tiada kapal yang berlayar di atas daratan. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, mungkin ada di antara kita orang yang ghafil, yang lalai tentang nikmat ini, hidup dengan keduniaan, mencari uang, mencari dunia, tetapi lupa akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat hidayah ini adalah nikmat yang akan diketahui oleh seorang hamba tatkala dia menghadapi permasalahan-permasalahan yang besar. Tatkala dia menghadapi peristiwa-peristiwa yang besar, saat-saat yang menakutkan, maka orang yang benar-benar mensyukuri, menjalani dan mengamalkan hidayah Allah ini berupa Islam yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghibur orang-orang beriman di saat manusia dalam keadaan sedih, mereka tenang di saat manusia dalam keadaan gusar. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena mereka beriman kepada Allah, mereka senantiasa ingat kepada Allah, maka ingatnya mereka kepada Allah menjadikan dunia ini adalah sesuatu yang kecil. Hidayah yaitu as-siratul mustaqim, yaitu jalan sunnah, Quran dan sunnah yang diikuti oleh para salafus saleh. Inilah yang di saat manusia dalam keadaan sakaratul maut, maka ada penghibur yang datang kepadanya, malaikat-malaikat yang menghiburnya. Absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira bagi kalian, bagi surga yang telah kalian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula hidayah ini apabila seorang benar-benar menjalankannya, mengamalkannya, inilah yang akan menerangi kuburannya, yang menetapkan lisannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Tetapi apabila seorang lalai, apabila seorang lupa, apabila seorang tidak pernah memberikan waktu untuk agamanya, untuk ibadahnya, untuk menuntut ilmu, maka dia akan rasakan dampak dan akibatnya. Dia akan merasakan penyesalan yang tidak akan mungkin penyesalan itu terbayar oleh apapun. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, di saat kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk mengikuti hidayah Quran dan sunnah, adanya majlis-majlis ilmu yang mengajarkan kita untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, berakhlak yang mulia, marilah kita datangi. Kita suatu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, manfaatkanlah sisa umur yang ada, manfaatkanlah
akal yang masih sehat, manfaatkanlah hati yang masih ada iman di dalamnya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan sunnah, yang mengajarkan kepada kita adab-adab Islam, yang mengajarkan kepada kita jalan yang lurus menuju Allah dan keridhaannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi qulubikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman itu bisa menjadi usang dalam hati kamu sekalian sebagaimana usangnya pakaian. Maka dari itu mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman-iman kalian, agar Allah memperbaharui iman-iman kalian dalam hati-hati kalian. Maka dari itu, dengan kita menghadiri majelis ilmu, dengan kita mendatangi pencerahan-pencerahan, maka ini ibarat tanaman yang gersang dalam diri kita. Kadang-kadang iman ibarat suatu tanaman yang gersang yang tidak pernah disirami, tetapi apabila seorang dia senantiasa menjaga imannya dan pohon iman yang ada dalam hatinya, maka pohonnya tidak akan gersang dan pasti akan membuahkan hasil. Kadang-kadang manusia dalam hal berkaitan dengan urusan dunia, Masya Allah dia memperhatikan luar biasa. Seorang mempunyai kebun jeruk, mempunyai kebun mangga, tiap hari dia datangi kebunnya, diperhatikan, diperiksa, dipanggil penjaganya. Kenapa pohon ini tidak berbuah? Kenapa pohon ini merana? Kenapa pohon ini kok mati? Dan seterusnya. Dan mengapa pohon ini kok buahnya bagus? Apa sebabnya? Dipelajari. Yang rusak kemudian dibenahi, yang kurang pupuknya ditambahi pupuknya, yang banyak benalunya dibersihkan. Namun kenapa masalah iman yang ada dalam hati kita, pohon yang satu ini yang sangat berarti bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, kita lalaikan, kita lupakan, kita biarkan dia gersang, kita biarkan dia mati, naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu sudah saatnya untuk kita selalu memperbaharui iman kita. Ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat Rasulullah, para sahabat beliau, "Jaddidu imanakum," perbaharuilah, perbaikilah iman-iman kalian. Qila wa kaifa nujaddidul imana ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbaiki? Bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami?" Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang akan menyuburkan iman seseorang dalam dirinya. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hidayah memiliki sebab. Sebagaimana rezeki ada sebabnya. Seorang apabila ingin mendapatkan rezeki, dia keluar dari rumahnya di pagi hari, pulang di malam hari untuk bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki. Maka hidayah pun demikian. Sebab-sebab hidayah yang pertama adalah at-taubatu ilallah. Hendaknya seorang bertaubat kepada Allah Ta'ala, niat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk kepada orang yang kembali kepadanya. Wa yahdi ilaihi man anab, dan dia memberi petunjuk kepada siapa yang kembali kepadanya. Yang kedua adalah kita bekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Yang pertama kali adalah ilmu agama yang merupakan kewajiban kita. Maka dari itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, membedakan antara orang berilmu dan orang tidak berilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Ini menunjukkan bahwa ilmu mengangkat derajat seorang hamba. Apalagi ilmu agama, ilmu yang diamalkan, ilmu yang membuahkan hasil.
Yang ketiga, yaitu meningkatkan iman yang ada dalam diri kita. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi dengan tajdidul iman, memperbaharui iman. Dan yang keempat adalah dengan memperbanyak berdoa. Mohon kepada Allah as-sabat di saat yang penuh dengan ujian dalam kehidupan kita ini. Godaan, syubhat dan syahwat yang menimpa kaum muslimin dari musuh-musuh mereka. Ini sudah seyogianya seorang mukmin senantiasa siang dan malam berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang paling banyak beliau ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam satu riwayat di antara doa mereka, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, tetapkanlah hatiku, palingkanlah hatiku agar senantiasa taat kepada engkau. Demikian pula Al-Quran mengajarkan kepada orang-orang yang saleh, para ulul albab. Mereka berdoa karena mereka mengetahui arti hidayah dan arti petunjuk. Mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sungguh yang Engkau adalah zat yang maha pemberi. Karena hidayah adalah rahmat terbesar Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas iman dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir dari kehidupan kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna وارحمهما كما ربيانا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعل كلمتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمهم يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.